Ansor TV, media tarbiyah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita yang sangat banyak sekali, yang tidak bisa kita hitung. Di antaranya adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufiknya kepada kita semua pada kesempatan yang mulia ini untuk bisa duduk di majlis yang mulia ini untuk sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menuntut ilmu syar'i. Dan kita sekarang memasuki bab baru, yakni bab al-ghusli minal janabah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca sekarang bab al-ghusli minal janabah, bab mandi junub, ya. Al-ghusl itu diterjemahkan dengan mandi. Al-ghusl, kata ulama, lafaz al-ghusl atau ghain sin lam itu dalam bahasa Arab musallatsatul ghain. Musallatsatul ghain artinya huruf ghain itu bisa kita baca dengan fathah, bisa kita baca dengan dhammah, bisa kita baca dengan kasrah. Tapi memiliki makna yang berbeda. Al-ghuslu, al-ghuslu, al-ghislu. Al-ghuslu, al-ghuslu dan al-ghislu. Dengan domah itu fi'lul iktisal, aktivitas mandi. Itu al-ghuslu. Ya. Kalau al-ghusl biasa kita terjemahkan cuci. Masuk dalamnya juga mandi janabah, atau selain mandi janabah disebut al-ghusl. Kalau antum baca dengan kasrah al-ghislu, itu wasilah, alat untuk membersihkan diri. Sabun disebut gisel, daun bidara disebut gisel. Apa saja yang dengannya kita buat untuk mensucikan atau membersihkan badan disebut apa? Gisel. Nah, kalau di sini ma'rufnya dengan domah, bab al-ghusli minal janabah, mandi minal janabah, mandi junub. Ya. Junub yang dimaksud dalam syariat
ada dua macam. Junub dalam syariat maksudnya adalah yang pertama inzalul mani bisyahwah, artinya mengeluarkan atau keluarnya mani dengan syahwat. Ini makna yang pertama. Yang kedua al-jima'u wa in lam yunzil, jima' atau hubungan intim suami istri walaupun tidak mengeluarkan mani. Hal ini disebut junub. Hal ini disebut junub dalam syariat. Kita baca hadisnya. Hadis yang ke-31. Di situ hadis yang berapa ya, Wan? 31 ya? Ya, 28. 28. Oh, ini menunjukkan bahwa cetakan itu hadis berbeda-beda. Makanya enggak mesti hafal nomor hadis, ya. Nah, di ana 31. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil Madinah, dia berjumpa atau menjumpainya, bertemu ya, di sebagian jalan kota Madinah. Lagi jalan ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa junubun, dan dia dalam keadaan junub. Dan dia dalam keadaan junub. Kalimat junub ini bisa untuk mufrad, bisa untuk jamak. Ya, bisa untuk bentuk satu, bisa juga untuk bentuk jamak. Ana junub, nahnu junub. Ya. Jadi lafaz ini bisa untuk mufrad, bisa untuk jamak. Makanya kalau kita lihat di surat Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kalian junub, maka bersucilah, mandilah. Di lafaz junub itu bisa untuk mufrad, bisa untuk jamak. Qal, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, fan khanastu minhu, maka aku pun yakni pergi dengan apa? Diam-diam. Ya. Maknanya insalla. Pergi dengan diam-diam, enggak tahu dah pergi gitu. Ya. Ini namanya insalla atau fan khanastu minhu fa dhahabtu faktasaltu, aku pergi untuk mandi. Thumma ji'tu, selesai mandi aku pun datang. Faqal, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, aina kunta ya Aba Hurairah, di mana engkau wahai Abu Hurairah? Qal, Abu Hurairah radhiyallahu an menjawab, kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka ala ghairi taharah. Tadi aku junub dan saya tidak suka duduk-duduk bersama engkau dalam keadaan tidak suci. Faqal, Rasulullah SAW bersabda, subhanallah, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Maha suci Allah, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Ya, Rasulullah SAW mengucapkan tasbih, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Maha suci Allah, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Ada sedikit faedah tentang makna tasbih, ikhwan. Subhana itu namanya isim masdar, bukan masdar. Kalau masdarnya tasbih, karena dari kata sabbaha yusabbihu tasbihan. Subhana ini dalam bahasa Arab namanya isim
masdar, isim masdar. Lafaz yang tidak sesuai dengan rumus sharaf. Ya. Kalimat subhana dari kata sabaha. Sabaha itu artinya apa? Misal sabaha fulanun. Artinya idzan talaqa fil ma. Ya. Masbah artinya apa masbah? Kolam renang. Perbuatan renang disebut as-sibaha. Sabaha itu orang yang masuk ke air kemudian dia jalan menjauh, ya kan, karena bergerak. Nah, kalimat tasbih diambil kata itu. Karena kata ulama, air itu sifatnya mensucikan badan. Maka kalimat tasbih diambil kata sabaha, berenang. Orang setelah berenang bersih tidak? Bersih, ya kan? Dia bagus, ya. Makanya tasbih itu maknanya adalah, kata ulama, bisa antum catat, tanzihullahi an kulli ma la yaliku bihi, mensucikan Allah dari seluruh sifat yang tidak layak baginya. Ini makna tasbih, ya. Mensucikan Allah dari seluruh hal yang tidak pantas, tidak layak buat Allah. Makanya wajib ikhwan fillah bagi siapapun ketika kita mengucapkan subhanallah, ya, kita betul-betul merasakan bahwa kita sedang mensucikan Allah dari semua sifat yang kurang. Dari semua sifat yang kurang, dari aib, dari cacat. Ya. Sifat yang kurang tidak dimiliki oleh Allah. Allah memiliki semua sifat kesempurnaan. Ya. Allah tidak disifati dengan jahal. Allah alim. Allah tidak disifati dengan lemah. Allah tidak disifati dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, istirahat. Ya. Allah Subhanahu wa taala habis menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, di hari ke berapa? Di hari Sabtu istirahat, Yaumus Sabat, hari istirahat. Makanya Allah bantah, ya, di surat Qaf ayat 38. Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin wa ma massana illugub." Kami telah menciptakan langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan antara keduanya, fi 6 ayyam, dalam 6 masa, wa ma massana min lughub, dan kami tidak pernah tersentuh capek sedikit pun, letih. Ya. Allah tidak capek. Beda dengan kita, ikhwan. Kita enggak istirahat. Pagi kerja sampai siang, kita butuh istirahat tidak? Ada istirahat. Ya kan? Baru 2 jam nyupir ngantuk. Ya kan? Allah ngantuk tidak? Tidak. Apa di surat Kursi Allah katakan? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak terserang kantuk, apalagi tidur. Enggak ngantuk Allah dan enggak tidur. Itu Rabb kita, subhanallah. Dan Allah Maha Hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak diserang lupa, beda dengan kita. Nah, Anda bisa lihat di surat Al-Ahqaf ayat 33. Allah berfirman, "Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Bala innahu 'ala kulli syai'in qadir." Ayat yang mulia ini juga mengingatkan kita tentang ketinggian Allah, keagungan Allah, kesempurnaan sifat Allah. Tidakkah, kata Allah, mereka melihat, memperhatikan, ya, anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard, bahwa Allah yang menciptakan, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, ya. Apa kata Allah? Walam ya'ya bi khalqihinna,
Sifat ini Allah nafikan. Allah tidak merasa payah dalam menciptakan langit dan bumi. Nggak ada kepayahan sedikit pun, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah mampu ciptakan langit-langit dan bumi, ikhwati fillah, pasti Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Biqadirin ala an yuhyal mauta. Pasti Allah mampu untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Makanya ketika kita meninggal, ikhwani fillah, kita harus yakin bahwa kita akan dibangkitkan sama Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal kita yang sudah kita lakukan. Ini akidah, keyakinan kita kaum muslimin, ya, dan keyakinan yang dengannya Nabi SAW mendakwahkannya. Para nabi juga mendakwahkan bahwa nanti ada hari pembalasan. Kita baca dalam surat Al-Fatihah, baca apa setiap kita baca surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini akidah kita, ikhwani fillah. Ini beda dengan akidahnya komunis. Ya. Komunis apa? Mereka punya akidah tidak percaya adanya, yakni Allah, nggak percaya kita dibangkitkan, naudzubillah. Ya, makanya nggak akan bersatu antara komunis dengan akidah Islam. Ya, dan itu akidah apa? Kufur. Allah Subhanahu wa taala katakan biqadirin ala an yuhyal mauta. Maha mampu untuk apa? Menghidupkan orang-orang yang mati. Kita semua pasti akan dibangkitkan sama Allah. Dan Allah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu. Kita juga, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wajib mensucikan Allah, ya, dari apa? Dari menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, ya, satu pun. Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita juga wajib, ya, mensucikan Allah dari hal ini. Nah, ketika kita, ikhwati fillah, menjumpai dalam Al-Quran atau hadis, Allah habarkan tentang sifat-sifatnya, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala habarkan bahwa Allah misalkan istiwa, Ar-Rahman yang 'alal arsyis tawa. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Maka kita apa? Tetapkan, dan kita tidak boleh menyamakan istiwa Allah dengan istiwa makhluknya. Ya, tidak boleh kita samakan semayamnya Allah dengan semayam makhluknya. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah ketika ditanya oleh seseorang tentang istiwa, kaifa istiwa, kata orang tersebut ke Imam Malik bilang apa? Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. 4 hal. Ini bisa dikiaskan kita dengan yang lainnya, sifat yang lain. Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu ma'lum. Sifat istiwa ma'lum menurut bahasa Arab. Ya, wal kaif, bagaimananya istiwa Allah majhul. Ya kan? Wal imanu bihi wajib, sedangkan beriman tentang istiwanya Allah, karena Allah habarkan dalam Al-Qur'an dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang itu merupakan bid'ah. Ini kaidah zahabiyah dari Imam Malik rahimahullah. Ya. Kita lanjutkan ikhwah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata subhanallah, maha suci Allah. Tadi arti subhanallah apa? Kita mensucikan Allah dari seluruh hal yang apa? Yang tidak layak bagi Allah. Semua sifat yang sempurna kita sifatkan untuk Allah. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu.
Kalau Allah mau jadi, terjadilah. Iya. Walaupun menurut kita ini gak mungkin terjadi, mustahil. Oh, banyak di Quran, akhi. Coba lihat di surat Asy-Syu'ara ayat 61-an ke sana. Ketika kelompok atau ketika Nabi Musa bersama Bani Israel dikejar sama pasukan Fir'aun. Allah katakan falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok itu sudah saling lihat, kata Bani Israel, pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun. Ada 3 takkid dalam lafaz ini. Artinya apa? Sesungguhnya kita pasti kena, disusul. Ya. Bani Israel sudah putus asa. Karena di depan mereka laut merah. Di belakang mereka Fir'aun dan bala tentaranya yang saat itu dengan persenjataan yang sangat lengkap saat itu, ya. Dan persenjataan yang luar biasa. Ngejar mereka. Sudah saling lihat. Anda bisa bayangkan saat itu orang-orang pengikut Bani Israel sudah putus asa. Pasti kena kita ini. Ini bilang ke Nabi Musa alaihissalam. Tapi Musa alaihissalam mengajarkan sesuatu yang besar di ayat ini. Yang dithiqahnya dia pada Allah. Ya, keyakinan yang kuat. Dengan tenang yang Musa bilang apa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersama pada Rabbku, dan dia, yakni Allah Rabbku, pasti akan memberikan petunjuk padaku. Lihat, kalla, tenang sekali. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Setelah itu apa kata Allah? Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr. Maka kami wahyukan kepada Musa, wahai Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Subhanallah, tongkat. Tongkat yang ketika Allah tanya Musa, wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Apa yang ada di tangan kanan wahai Musa? Musa bilang, qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Ini tongkat ya Allah, dan Allah Maha tahu. Ya. Buat bertelekan dengannya, dan dengan tongkat ini aku pukul pohon-pohon supaya jatuh daunannya buat dimakan sama domba-domba, kambing-kambing. Itu tongkat biasa, kayu. Allah katakan anidrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, pukullah dengan tongkat itu apa? Laut merah itu. Dipukul sama Musa. Apa kata Allah? Fanfalak. Maka terbelahlah laut merah itu. Fakana kullu firkin kattaudil azim. Dan setiap belahan seperti gunung yang besar. At-taud itu gunung keras yang besar. Air sifatnya apa, ikhwan? Cair. Ya kan? Sifatnya cair. Tapi ketika Allah kehendaki air itu jadi keras, sangat keras sekali, Allah mampu. Subhanallah. Dan terbelahlah 12 bagian. Seperti gunung yang besar, dan subhanallah kata Syekh Utsaimin rahimahullah, setiap bagiannya itu ada lubang-lubangnya. Setiap bagian ada lubang-lubangnya. Siapa yang bisa melakukan itu, ikhwan? Allah. Kenapa ada lubang-lubangnya? Supaya Bani Israel yang masuk Laut Merah itu, dia masuk dengan tenang dan jalan dengan tenang, karena lihat saudaranya di samping kanannya, samping kirinya, lihat teman-temannya jalan dengan tenang. Subhanallah. Ya, bagi Allah sangat mudah sekali. Sampai lewat Fir'aun dan bala tentaranya, oh ini jalan gratis. Ya tidak? Seperti jalan tol, akhi. Dan ajibnya nggak becek. Antum melihat sekarang becek nggak tadi hujan? Becek. Tiap hari ada air kering kerontang, bawahnya itu bisa dilewati oleh Musa dan Bani Israel. Ya, lurus, jalan tol besar-besar. Dalam sekejap, kita bikin tol lama banget, ya? Sekejap lewat. Habis itu Allah kehendaki airnya mencair lagi. Setelah Bani Israel lewat bersama Musa, Fir'aun di tengah-tengah, hancur kayak tsunami, ya. Itu.
Ini maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menjadikan api yang sifatnya membakar jadi apa? Dingin. Subhanallah. Ini pernah terjadi pada diri Ibrahim alaihissalam. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau bardan. Bardan itu apa? Dingin. Kemudian apa kata Allah? Wa salaman, dan keselamatan atas Ibrahim. Kalau Allah tidak katakan salaman, kata Syekh Utsaimin, niscaya bisa membinasakan Ibrahim. Saking dinginnya api itu. Subhanallah. Jadi Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan Allah memiliki sifat yang tinggi. Ya. Dan Allah pun katakan dalam Al-Qur'an walillahil al-asma' al-husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Maka ketika kita mengucapkan subhanallah, kita harus merasakan di hati kita bahwa semua sifat Allah itu sempurna, enggak ada yang kurang. Itu. Ini makna dari subhanallah. Makanya seorang muslim sering mengucapkan subhanallah. Seorang mukmin sering mengucapkan subhanallah dan mensucikan jiwa. Dan zikir yang paling bagus adalah subhanallah bihamdi subhanallahi al-azim. Kalimatan, kata Rasul. Ada dua kalimat yang sangat mudah, ringan di lisan, sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman, berat di timbangan. Yani subhanallah bihamdi subhanallahi al-azim. Rasul SAW mengatakan subhanallah innal mu'min la yanjus, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu apa? Tidak najis. Jadi mukmin itu tidak najis. Yang maksud najis ini najis apa? Najis ma'nawiyah. Karena najis ada dua. Najis hissiyah, najis ma'nawiyah. Hissiyah bisa kadang orang kita orang Islam kena kotoran, najis. Tapi yang dimaksud di sini najis ma'nawiyah. Karena apa? Karena Allah sifati orang musyrik najis di surat At-Taubah ayat 28. Allah berfirman, "Innamal musyrikuna najasun." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Allah sifati orang-orang musyrik di surat At-Taubah ayat 28 tadi, mereka adalah orang-orang yang najis. Kenapa najis? Najis keyakinan mereka, syirik. Jadi syirik itu najis menurut Allah Subhanahu wa taala. Menyembah selain Allah najis. Ya, berdoa kepada selain Allah najis. Meyakini ada di sana sesembahan yang berhak disembah selain Allah najis. Allah katakan innamal musyrikuna najasun. Jadi orang-orang musyrik itu najis. Faedah dari ayat yang mulia ini ikhwan fillah kita tulis. Faedah yang pertama, al-faidatu al-ula, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fil aswaq wa ya'tarihi ma ya'tari al-bashar wa ya'kulu at-ta'am wa yashrabu ash-sharab wa yalbasu ath-thiyab lid-dif wa yalbasu ad-duru'a lil-wiqayati min al-harbi wa ghairi dhalika min al-khasa'is al-bashariyah kulluha thabitatun lir-rasul alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Jadi faedah yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berjalan di pasar. Jalan di pasar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Manusia biasa. Dan beliau ya beraktivitas seperti aktivitas manusia biasa. Beliau makan, beliau minum, ya. Nah, beliau pakai pakaian. Pakai pakaian maksudnya untuk apa? Untuk supaya tidak kedinginan, hangat, kan itu. Waktu perang Rasulullah SAW pakai pakaian baju besi, ya kan? Bahkan baju besinya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tergadai sama orang Yahudi. Rasul miskin, subhanallah. Kita kalau melihat kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam takjub. Ya. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu enggak punya apa-apa. Bahkan 3 bulan pernah nggak makan Rasul sama Aisyah radhiyallahu anha, ya. Nah ini, itu orang yang paling mulia. Jadi orang yang paling mulia itu bukan orang yang paling banyak dunianya, ya, tapi orang yang paling dekat dengan Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dengan ini kita tahu
batilnya perkataan orang yang mengatakan gini, innar rasula tahirul bauli wal ghaid. Jadi ada orang yang berkata Rasulullah SAW itu air kencingnya, air seninya dan BAB-nya, kotorannya itu suci. Ini benar atau salah? Ini terlalu gulu, ya, gulu. Ini batil perkataan ini, ikhwan. Kenapa batil? Karena bertolak belakang. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana istinja, ya kan? Bagaimana cebok, ya kan? Dan ada hadis-hadis yang sudah kita bahas. Oleh karena itu perkataan ini sangat batil, sebatil-batilnya. Dan kata Syafi'in, fahadha kadhibun. Ini apa? Dusta. Rasul cebok, ngajarkan cebok, Rasul mandi, dan seterusnya. Rasul manusia biasa, tapi Rasul SAW punya kelebihan. Ya, kelebihannya itu bisa lihat di surat Al-Kahfi ayat 110. Al-Kahfi ayat 110. Dan banyak. Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Innama ana basyarum mithlukum." Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian biasa. Kalau misalkan cukup di kalimat bashar, kita tahu Rasul sama seperti manusia biasa. Kemudian mithlukum sebagai takkid, seperti kalian. Ya. Tapi bedanya Rasul sama kita apa? Di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya apa? Yuha ilayya. Yuha ilayya. Aku manusia biasa seperti kalian, tapi aku diberi wahyu. Ini bedanya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak suka dipuji oleh kita dengan berlebihan. Ya, kata Rasul, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam wa innama ana 'abdun, kata Rasul. Janganlah kalian memujiku dengan pujian yang berlebihan. Seperti orang-orang Nasara memujiku dengan memuji Isa bin Maryam dengan berlebihan. Wa innama ana 'abdun, aku adalah hamba. Faqulu, ucapkanlah oleh kalian, Abdullahi wa rasuluh. Aku adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Hamba la yu'bad, abdun la yu'bad. Rasul itu hamba, oleh karena itu tidak boleh diibadahi. Wa rasulun la yukadzab, dan Rasul adalah Rasul utusan Allah yang tidak boleh didustakan. Itu kata ulama. Abdun la yu'bad, rasulun la yukadzab. Beliau adalah seorang hamba yang nggak boleh kita menyerahkan ibadah kita ke Rasul, karena Rasul ajarkan ibadah itu hanya kepada Allah semata. Tetapi beliau berkata Rasul yang tidak boleh kita dustakan. Ini bedanya. Jadi nggak boleh kita memuji Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam berlebihan. Itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, faedah yang kedua. Jawazu tasrihil insan bima yustahya minhu lil hajah. Bolehnya seseorang berterus terang mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya dia malu untuk mengungkapkannya, tapi karena ada hajat boleh. Ya. Abu Hurairah malu tidak bertemu Rasul? Malu, sehingga Abu Hurairah sembunyi-sembunyi pergi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Nah, ketika ditanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kemana kau tadi ya Abu Hurairah? Abu Hurairah mau ngapain? Maka di situ Abu Hurairah jujur di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya junub wahai Rasulullah. Padahal malu kan? Ketika ada hajat maka boleh. Makanya ikhwani fillah, seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabiah yang cerdas. Ya, ketika mau bertanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang malu untuk ditanyakan, dia dahului dengan perkataan yang luar biasa di hadis Bukhari. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, Allah enggak malu dari al-haq. Kasih muqaddimah ini karena apa? Karena supaya ini sesuatu yang malu.
untuk diungkapkan. Tapi cerdas beliau mengungkapkan Allah nggak malu dari al-haq. Ya kan? Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat? Apakah wanita wajib mandi kalau dia berihtilam? Malu kan? Tapi dia ingin tahu hukumnya dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul jawab, "Na'am idza ra'atil ma." Betul kalau wanita itu melihat air. Ya. Jadi ini hukum luar biasa, ikhwan. Kalau seseorang mimpi basah, kemudian celananya basah, berarti dia wajib apa? Mandi. Tapi kalau ada pertanyaan ke Syekh Utsaimin, kalau sekedar bau, misalnya bau keringat, bau apa, tadi mimpi atau enggak ya gitu, tidak mandi. Ya. Baik, ini yang kedua, yang ketiga sekarang. Husnul khuluqi Abi Hurairah radhiyallahu anhu haitsu in salla bi khufiyatin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina kana junuban. Hadis ini menunjukkan tentang akhlaknya Abu Hurairah yang baik. Jadi akhlaknya Abu Hurairah itu sangat baik, ya. Karena beliau adalah sahabi yang mulia, didikan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana kita ambil baiknya akhlak beliau? Beliau pemalu, sembunyi-sembunyi tinggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Malu bersama Rasul dalam keadaan junub. Iya. Kata Abu Hurairah, "Fan khanastu fa dhahabtu faktasaltu." Aku tinggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pelan-pelan, gitu kan? Kemudian saya pergi, mandi langsung, balik lagi. Nah ini karena Abu Hurairah radhiyallahu an tidak mau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, karihtu, saya tidak suka aku duduk bersama engkau wahai Rasulullah dalam keadaan apa? Junub. Rasul, subhanallah, innal mu'min la yanjus, kata Rasul. Maha suci Allah, mukmin itu enggak najis. Faedah yang keberapa? Faedah yang keempat. Annal insana idza kana yastahyi an yujalisa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ala janabah fayanbaghi kadzalika an yastahya min dzikrillahi ala janabah. Subhanallah. Ya, seseorang kalau malu duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena junub, maka mimbabi aula sudah harus lebih malu lagi kita ya berzikir kepada Allah dalam keadaan junub. Subhanallah. Sampai sini Syekh Utsaimin mengambil dalil. Walaupun hukumnya apa? Tidak haram dan bukan juga makruh. Tidak haram dan juga bukan apa? Makruh. Tetapi ini sifat. Ya. Ya. Jadi kalau misalkan seseorang di malam hari berhubungan sama suami istri kan, kemudian dingin kan, nggak mau mandi, wudu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mandi itu lebih bagus karena apa? Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi gimana kalau misalkan nggak mandi? Boleh, ya. Karena apa? Karena Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Ini menunjukkan dalam keadaan junub pun Rasulullah SAW berzikir, ingat Allah, tapi tidak baca Al-Quran, ya, tidak baca Al-Quran. Faedah yang keberapa? Faedah yang ke-5, ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Ya. Dari mana coba tahunya, ikhwan? Rasul enggak tahu hal yang gaib. Ini kita belajar hadis, kalian belajar istinbat dalil. Ya. Dari mana Syekh Utsaimin mengeluarkan hukum bahwa Nabi itu enggak tahu hal yang gaib? Ahsan. Royokan beraninya. Nah, satu-satu. Ya. Baik. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurairah,
Aina kunta ya Abu Hurairah? Tadi kau kemana wahai Abu Hurairah? Iya kan? Ini menunjukkan kata Syekh ini Rasul nggak tahu hal yang gaib. Makanya kalau misalkan kita punya keyakinan Rasul tahu hal yang gaib, ini menyimpang. Karena yang tahu hal yang gaib cuma siapa? Allah semata. Ya, katakanlah tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah di langit dan di bumi, kata Allah. Di langit dan bumi tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Makanya nggak boleh kita meyakini ada dukun tahu hal yang gaib, jin tahu hal yang gaib. Jin nggak tahu yang hal gaib ya akhi. Jin nggak tahu hal yang gaib. Jangankan yang gaib, yang zahir saja jin nggak tahu. Allah sebutkan di Quran gimana jin itu nurut di depan Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pakai tongkat. Ya, memerintahkan jin untuk kerja di depannya bolak-balik. Taunya ketika si tongkat itu jatuh kena rayap, kemudian jatuh Nabi Sulaiman dan meninggal. Baru jin tahu Nabi Sulaiman meninggal. Berapa lama tuh kena rayap? Berdiri terus Nabi Sulaiman. Ya kan? Makanya aneh kalau ada orang jadi anak buahnya jin. Jadi anak buahnya jin aneh sekali. Mau ngingu jin, punya khodam, bangga sama jin. Ya, anak punya khodam 1000. Macam-macam saya kirimkan 100 saja ya. Kan gitu. Ada muskilah ada. Nah, baik. Sudah adzan toh? Adzan dulu ya. Nanti kita habis adzan lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Al-faidatu sadisah, faedah yang ke-6, butlanu aqidati sufiyyati wa man syabahu min da'wahum bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'lamul ghaib. Batilnya akidah sufi dan yang mirip dengan mereka atau yang serupa dengan mereka, di mana mereka punya keyakinan atau sebagian mereka punya keyakinan bahwa Rasul mengetahui hal yang gaib. Ya. Jadi kalau misalkan ditanya apa dalilnya, Anda sebutkan dalilnya, diantaranya apa? Ini. Ya. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, aina kunta ya Abu Hurairah? Di mana kau wahai Abu Hurairah? Rasul nggak tahu, ya kan? Di Al-Quran di mana? Di Al-Quran Anda bisa catat di surat Al-An'am ayat ke-50. Di surat Al-An'am ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah." Qul, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah. Wala aqulu lakum wala a'lamul ghaibah. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak mengetahui hal yang gaib, dan aku tidak berkata kepada kalian aku adalah malaikat. Ya, jelas sekali. Wala a'lamul ghaibah, aku tidak tahu hal yang gaib. Ya. Nah, kalau Rasul saja tidak tahu hal yang gaib, bagaimana dengan dukun? Ya. Makanya sangat aneh kalau ada orang punya masalah, duit hilang misalkan, datang ke dukun, ya, coba saya punya duit hilang nih 100 juta, ya, itu. Jadi ikhwati fillah, batil yang meyakini keyakinan itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya.
barang siapa yang datang kepada dukun atau orang pintar kemudian membenarkan ucapannya, ya, maka dia telah mengkufuri ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keberapa? Ketujuh. Annal junuba la yanjusu najasatan ma'nawiyatan. Orang junub tidak najis, tapi najisnya najis maknawiyah, ya. Orang junub tidak najis maknawiyah, tapi najis hisiyah, ya. Annal junuba la yanjusu najasatan ma'nawiyatan. Jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Ini dalilnya. Orang mukmin tidak najis. Beda dengan orang musyrik tadi di surat At-Taubah. Allah katakan apa? Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya. Baik, faedah yang atau fikih yang ke-8. At-tasbihu inda ta'ajjubi wal istighrab. Ya, jadi disyariatkannya kita mengucapkan tasbih, mengucapkan subhanallah ketika kita merasa aneh dari sebuah keadaan atau sebuah hal. Istighrab, ketika heran, subhanallah, ya, seperti itu. Ini merupakan sunnah. Ketika Rasulullah SAW merasa aneh dari perbuatan Abu Hurairah, Rasul contohkan apa? Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Ya. Kalau antum melihat kawan antum melakukan perbuatan yang aneh, subhanallah ya akhi. Ya kan itu? Aneh sekali. Yang itu. Istighrab. Di rumah lihat istri melakukan perbuatan yang aneh, subhanallah. Atau lihat suami melakukan perbuatan yang aneh, subhanallah. Ya. Atau berkata dengan perkataan yang aneh, ya, subhanallah, ini boleh. Jadi at-tasbih indal istighrab, mengucapkan tasbih subhanallah ketika kita melihat sesuatu yang apa? Yang aneh, yang asing. Subhanallah. Ya. Daripada latahnya yang jelek-jelek. Tidak dicontohkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita ucapkan subhanallah. Begitu. Ini yang dicontohkan dan dikeluarkan oleh lisan kita, lisan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam. Dan ternyata ini sudah sejak zaman dulu. Jadi orang mengucapkan subhanallah itu benar. Ya. Ucapan subhanallah itu benar. Faedah yang keberapa? Faedah yang ke-9. Tanzihullahi ta'ala an kulli naqsin. Mensucikan Allah Ta'ala dari seluruh sifat yang kurang. Mensucikan Allah dari seluruh sifat yang kurang. Dan wajib hukumnya. Karena kita punya Rabb yang maha sempurna. Dan ini mengandung pensifatan kepada Allah dengan sifat yang sempurna. Ya. Faedah yang ke-10 dan faedah terakhir, husnu ta'limir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taklim Rasul itu bagus, baik. Jadi bagusnya taklim Rasul, pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kata ulama, Rasul ketika menyebutkan hukum, ya, yang Rasul SAW merasa aneh, Rasul SAW menyebutkan ilatnya, sebabnya yang dengannya hati tenang. Subhanallah, gitu ya. Rasul sebutkan itu aneh kan? Rasul bilang innal mu'min la yanjus, orang mukmin itu tidak najis. Ini kan membuat hati apa? Tenang. Abu Hurairah ketika mendengar setelah itu jadi tenang. Dan kita jadi tahu orang mukmin enggak najis. Oleh karena itu ikhwan fillah, ketika kita ya mengajar
atau bermuamalah dengan siapapun, ya, dan terlihat sesuatu yang orang merasa aneh, ya, maka kita sampaikan sebabnya, ilatnya, ya, supaya orang itu apa? Tenang, supaya jelas, orang itu jelas, ya, jangan layar keluyur nggak karuan, kan gitu, supaya jelas. Dan diantaranya ada faedah yang bagus, ya. Ketika ada orang yang kita khawatirkan orang itu bersuudzon sama kita, boleh nggak kita menyampaikan kepada orang tersebut alasan? Boleh, bahkan dianjurkan. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah SAW ketika i'tikaf, Sofiyah datang di malam hari itu. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengantarkan Sofiyah, ini salat akhlaknya Rasul yang mulia juga. Sofiyah pulang, diantarkan sama Rasul di i'tikaf tersebut. Ada 2 orang Ansor lewat, buru-buru 2 orang Ansor lewat itu. Kata Rasul, ala rislikuma, tenang. Innaha Sofiyah bintu Huyai, sesungguhnya dia adalah Sofiyah bintu Huyai, artinya istri saya. Lah kenapa Rasulullah SAW berkata demikian? Terus para sahabat kan bilang, 2 sahabat tadi bilang apa? Subhanallah, kan gitu kan? Takjub, merasa aneh juga. Artinya apa? Gak mungkin saya bersuudzon kepada Rasulullah SAW. Tapi apa kata Rasul? Sesungguhnya syaitan itu mengalir di aliran darah manusia, menutup pintu suudzon. Oleh karena itu, ikhwati fillah, kita jangan sampai tenanglah, orang mau bilang don apa terserah. Ini tidak sesuai dengan manhajnya Rasulullah SAW. Selagi kita bisa jelaskan, kecuali kalau kita tidak bisa menjelaskan. Ya, jangan sampai ya sudahlah, orang mau suudzon mau apa gimana terserah. Ya, hanya yang seperti itu kan? Ya, kita jelaskan. Selagi kita mampu jelaskan. Kalau sudah jelaskan masih suudzon terserah, kan gitu. Nah, cukup sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansor TV, media tarbiyah Islam.